Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surat Mustafa akan menjelaskan sedikit mata kuliah etika peradilan Islam dengan judul etika kepolisian. Polisi adalah aparat keamanan dan penegak hukum yang memiliki hubungan dengan anggota masyarakat di suatu wilayah. Dalam mengemban dan menjalankan tugas-tugasnya, seorang anggota polisi harus mengikuti atau mentaati kode etik profesi yang menjadi dasar dalam semua perilakunya. Tugas seorang polisi sangat mulia karena ia bertanggung jawab penuh untuk memberi jaminan keselamatan dan keamanan di tengah masyarakat. Karena itu, masih banyak anggota masyarakat yang harus dibimbing dan dituntun menjadi anggota masyarakat yang taat dan sadar agama. Nah, yang pertama ada pengertian etika kepolisian. Etika kepolisian adalah sistem nilai atau sebagai nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pedoman bagi kepolisian untuk bersikap dan bertindak. Dalam peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komite kode etik kepolisian negara Indonesia disebutkan tentang etika kepolisian dalam kewajiban. Nah, lalu kode etik tuh ada yang pertama itu disebutkan tentang kode etik kepolisian dalam kewajiban, diantaranya yang pertama ada etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan yang keempat etika kepribadian. Selanjutnya yang kedua itu ada etika pelaksanaan tugas dan jabatan. Tugas kepolisian merupakan bagian dari pada tugas negara dan untuk mencapai keseluruhannya. Tugas itu maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi. Karena itulah dibentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Keberadaan Polisian di Indonesia membawa 4 peran strategi, yakni penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pembimbing masyarakat, terutama dalam hal kepatuhan dan ketaatan hukum yang berlaku. Yang ketiga itu ada etika pelayanan polisi. Pada hakikatnya, kepolisian harus mampu melaksanakan pada yang menjadi tugas kewajiban polisi, yaitu menegakkan hukum, menjaga kamtibmas, dan bertindak etis dalam melayani, melindungi, serta mengayomi masyarakat. Sehingga masyarakat merasa tentram. Tuntunan masyarakat akan kinerja kepolisian tidak statis, tetapi senantiasa meningkat dari waktu ke waktu. Sejalan dengan perjalanan waktu yang peningkatan kesadaran masyarakat akan keadilan dan peningkatan kesejahteraan, serta peningkatan akan rasa aman yang merupakan syarat mutlak guna dapat dilangsungkan kegiatan kerja guna mewujudkan kemakmuran masyarakat setiap pejabat Polri dalam etika kemasyarakatan. Yang keempat itu ada etika pengawasan polisi. Pada pasal 3 Perpres menyebutkan secara singkat fungsi Kompolnas
Nah, yakni melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri. Pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara awam, hal ini dapat diartikan bahwa Kompolnas memiliki fungsi mengawasi profesionalitas Polri dalam segala hal, termasuk kinerja Polri. Nah, dalam pengungkapan khusus kasus pidana yang melibatkan anggota Polri. Yang kelima itu ada etika hubungan sama rekan polisi. Etika polisi tidak hanya berlaku kepada masyarakat saja, akan tetapi kepada sama rekan polisi juga sudah diatur etikanya pada Perkap nomor 7 tahun 2006 pasal 5C dan D yang berbunyi 1. Memberlakukan sama anggota sebagai subjek yang bermartabat yang ditandai oleh pengakuan akan hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua atau yang D itu ada mengembangkan semangat kebersamaan serta saling tolong-menolong untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada kepentingan umum. Dalam peraturan kepolisian dalam peraturan kepolisian negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 pasal 5 yang ke huruf O berbunyi sesama anggota polisi wajib melaporkan setiap pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri yang dilihat atau diketahui secara langsung kepada pejabat yang berwenang. Nah, serta pasal 13 huruf B, anggota Polri dilarang mempengaruhi atau memaksa sama anggota Polri untuk mengikuti acara beribadah di luar keyakinannya. Nah, yang huruf C, anggota Polri dilarang menampilkan sikap dan perilaku menghujat serta menista kesatuan atasan dan atau sama anggota Polri. Oke. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya ialah dalam peraturan Kepolisian Negara Indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Indonesia disebutkan tentang etika kepolisian dalam kewajiban. Diantaranya yang pertama tuh ada etika kenegaraan pasal 6, etika kelembagaan pasal 7 sampai 9. Nah, yang ketiga etika kemasyarakatan pasal 10, yang keempat etika kepribadian pasal 11. Nah, syukron. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.